Anda masih di iNews Siang bersama saya Desvita Bionda. Pemirsa panik karena menemukan orang gangguan jiwa di dalam kamarnya. Seorang wanita nekat loncat dari lantai 19 apartemen Kalibata. Sebuah keajaiban, sang wanita selamat dan hanya mengalami patah tulang kaki. Wih, itu astagfirullahaladzim. Itu orang. Astagfirullah. Orang jatuh. Video amatir warga merekam detik-detik seorang wanita tersangkut di sebuah kanopi usai melompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Itu orang. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 5. Peristiwa bermula saat terjadi mati listrik di unit apartemen korban. Pemilik kamar memilih turun ke lantai bawah tapi lupa mengunci pintu kamar. Setelah listrik menyala, ia pun kembali ke kamarnya. Tapi alangkah kagetnya saat menemukan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berada di dalam kamarnya. ODGJ tersebut diketahui merupakan WNA Afghanistan. Seketika korban pun panik lari ke balkon dan langsung loncat dari lantai 19. Beruntung korban masih selamat dan sadar namun mengalami patah tulang kaki. Sementara terduga ODGJ yang merupakan WNA Afghanistan telah diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Jasad pria ditemukan mengambang dan tersangkut di aliran Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Saat dievakuasi, kondisi jasad tidak utuh. Warga Rawajati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu sore dikejutkan dengan ditemukannya jasad pria yang mengambang di Kali Ciliwung. Posisi jasad tertelungkup tanpa busana, tersangkut bersama tumpukan sampah yang terbawa arus sungai. Polisi, petugas Dinas Gulkarmat, dan BPBD sektor Pancoran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad yang ternyata tidak utuh tersebut dari aliran kali. Ya, butuh berapa lama proses evakuasinya? Proses evakuasi hanya sekitar 1 jam ya. 1 jam pada saat melakukan evakuasi hanya 1 jam. Yang abang lihat tadi kondisi jenazah seperti apa sih? Kondisi jenazah yang pertama itu tidak mengenakan pakaian. Yang kedua sudah membengkak. Dia posisi tengkurap. Yang ketiga itu sebagian badan tidak ada organnya. Usai diidentifikasi petugas, jasad korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru terkuak dari kasus pencabulan guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan. Ternyata pelaku telah mencabuli murid-muridnya selama 4 tahun. Mirisnya tindakan cabul ini dilakukan di rumah pribadi miliknya saat korban mengaji. AF, oknum guru ngaji pelaku pencabulan murid-muridnya, hanya bisa tertunduk malu saat dihadirkan dalam pengungkapan perkara kasusnya pada Rabu 9 Juli 2025. Dari hasil pemeriksaan terungkap aksi bejatnya ini telah dilakukan sejak tahun 2021. Mirisnya tersangka melecehkan para korban di rumah pribadi miliknya. Tak hanya itu, jumlah korban pun kemungkinan akan bertambah. Yang mana pada saat korban sedang mengaji di kediaman terlapor, kejadian tersebut sudah berulang kali, jadi tidak baru sekali saja, jadi sudah berulang kali dilakukan, bahkan dengan beberapa murid pengaji lainnya. Terlapor melakukan hal tersebut dengan ingin memberikan uang dan mengintimidasi korban dengan cara mengancam apabila anak korban memberitahukan kepada orang lain ataupun kepada orang tua korban. Usai kejadian ini, korban alami trauma dan saat ini sedang dalam pemulihan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA DKI Jakarta. Kami bersama tim layanan terdiri dari layanan hukum, layanan psikologi, dan pendampingan korban bersinergi bersama Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan akan mengawal proses hukum ini, mendampingi para anak korban untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan korban terpenuhi, termasuk kebutuhan dukungan psikologi terhadap keluarga korban. Sebelumnya dalam olah TKP yang digelar di rumahnya di daerah Tebet, Jakarta Selatan,
terungkap pelaku melecehkan korban saat mengaji bersama para korban. Bahkan salah satu korbannya alami pelecehan seksual 2 kali pada tahun 2024. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Jang Jabati, iNews melaporkan. Seorang PSK di kawasan Ibu Kota Nusantara tewas dibunuh oleh pelanggannya. Pelaku mengaku emosi tersinggung dengan ucapan korban. Korban WL, seorang PSK asal Tanah Grogol, ditemukan tewas di guest house di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Pelaku pembunuhan yang merupakan pelanggan korban ditangkap saat kabur ke Cianjur, Jawa Barat. Keberadaan pelaku diketahui setelah polisi melacaknya dari ponsel korban yang dibawa kabur pelaku. Pelaku mengaku emosi akibat ucapan korban. Sementara itu, seorang notaris yang menghabisi nyawa suaminya di Medan pada 2024 lalu dituntut hukuman mati. Tuntutan tersebut lantaran terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan tujuan untuk mencairkan klaim asuransi senilai 500 juta rupiah. Sidang pembunuhan Maralen Situngkir dengan terdakwa Tiromsi Sitanggang yang merupakan istrinya sendiri dengan agenda tuntutan jaksa digelar di Pengadilan Negeri Medan. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Tiromsi dengan hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana suaminya. Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dengan melanggar pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana mati. Diketahui terdakwa yang berprofesi sebagai dosen strata 3 bidang hukum sempat tidak mengakui perbuatannya sehingga menghambat proses penegakan hukum. Itu menyuruh memasukkan asuransi itu melalui anaknya dengan menyuruh anaknya berfoto seolah-olah dia masukkan asuransi dan menyuruh juga anaknya untuk tidak menyampaikan bahwasannya kepentingan untuk apa dia berfoto megang KTP, tapi dia mengatakan itu untuk kepentingan kuliahnya. Namun pergunaannya akhirnya digunakan untuk mendaftarkan asuransi. Yang awalnya yang agennya tadi mengatakan itu ada ditawarkan 3 juta dan 5 juta dengan premi 500 juta dan 300 juta, dia langsung memilih yang 500 juta. Sebelumnya polisi menetapkan Tiromsi Sitanggang sebagai tersangka pembunuhan terhadap suaminya Rusman Maralen Situngkir. Penetapan tersangka kepada pejabat pembuat akta tanah atau notaris dilakukan setelah kepolisian sektor Helvatia beberapa bulan melakukan penyelidikan dan melakukan ekshumasi jenazah korban yang telah dimakamkan. Kecurigaan polisi berawal saat pelaku sempat menolak otopsi terhadap jenazah suaminya. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemilik skincare yang dikenal Ratu Emas, Mira Hayati, divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Ia juga didenda 1 miliar setelah terbukti memproduksi dan mengedarkan skincare bermerkuri. Mira Hayati, bos skincare asal Makassar, divonis 10 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan memproduksi serta mengedarkan produk perawatan kulit mengandung bahan berbahaya. Meski vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa 6 tahun penjara, Mira Hayati akan mengajukan banding.